berdoa terlebih dahulu. Ya, Niken. Ya. Bapak terima kasih. Kalau malam ini kami masih semangat Tuhan mendengar firman, kami mau terus belajar supaya dengan pengetahuan demi pengetahuan itu membuat kami semakin mengenal Engkau dengan benar, kami semakin mengenal jalan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, malam tetap semangat ya. Maaf ya tadi terlambat kira-kira berapa menit, 8 menit tadi. Saya itu sudah nunggu jam di situ sambil buat renungan buat grup ya. Lah sudah selesai kok tangan saya ketiduran. Saya sudah buat berapa poin ke delete semua saudara. Aduh haleluya. Nanti akhirnya buat lagi ya. Nah malam ini saya akan berkhotbah. Seringkali orang bertanya, mengapa sih orang berdosa itu kok hidup di atas angin ya? Kenapa kok orang yang seperti itu tuh tidak dihukum cepat Bu Eli? Kenapa ya? Nah saya berusaha merangkum dari, kalau saudara baca hari-hari ini apa yang saya khotbahkan ini cuma buat pengetahuan. Tapi jangan sampai saudara mendoakan ya, saudara bisa hore, jadi aku tahu ternyata sesaat itu karena mereka akan ditimpa malapetaka 1, malapetaka 2. Saudara tidak boleh seperti itu. Senyatanya kasihan mereka ya. Kita harusnya kalau tahu akibat yang mereka bayar, kita ini doakan mereka supaya benar-benar mata rohaninya terbuka, minta belas kasihan Tuhan atas suami kita yang tersesat, istri kita yang tersesat ya, orang-orang yang jahat sama kita. Kita ini mintain belas kasihan aja. Senyatanya apa yang mereka tabur, kalau mereka tuai itu serem loh saudara ya. Apa yang mereka tabur dan akan mereka tuai. Jujur makanya seringkali saya berkata, kalau sampai ya misalnya iblis itu datang memberi penawaran yang nikmat, itu hanya bagian luar. Tapi di dalam bagian dalam box itu, kalau saudara tahu isinya apa yang disediakan oleh iblis, saudara tidak akan berani ambil resiko. Tapi semua itu ditutup karena kelihatan bungkusnya yang indah, tapi dalamnya itu benar-benar menakutkan. Tapi kalau Tuhan mungkin datang dengan pikul salib, sangkal diri yang tidak enak, ngeri-ngeri. Ini kelihatan bungkusnya jelek, tapi kalau dibuka dalamnya itu indah, dalamnya itu manis. Jujur, kalau misalnya iblis gak mungkin ngomong gini, kamu mau gak ambil suaminya orang, tapi nanti anakmu bakal dihamili orang? Mau ndak nanti bakal keturunanmu sudah kamu tutup karena kesejahteraan mereka sudah kamu rampas. Kamu menikmati hari ini, kamu merebut kesejahteraan pasangannya orang, kebahagiaannya pasangannya orang. Itu senyatanya bukan apa-apa, tapi kamu sedang merampas kebahagiaan, kesejahteraan, keturunan anak cucumu, kamu sedang rampas. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang hari ini bisa menikmati sesuatu tanpa bayar harga. Kalau misalnya iblis memberikan proposal seperti itu, kita pasti akan menolak. Oh ya nggak mau lah. Tapi senyatanya itu saudara. Saya tuh pernah ketemu diceritai dengan seorang paranormal. Mereka itu cerita, apa yang kami berikan itu bukan pemberian yang cuma-cuma, tapi mereka menikmati sesuatu yang nikmat, itu mereka sedang menutup berkat buat anak cucu. Makanya sekali lagi ya, saya selalu berpesan, apapun yang dilakukan pasangan kita jahat, kita sekali lagi tetap pegang tongkat.
baik suami yang ditinggal istri selingkuh, baik istri yang ditinggal suami selingkuh, pastikan kita hidup benar aja. Supaya apa? Supaya keturunan kita hari ini dengan kita berdoa. Seperti saya tahu, saya selagi menutup celah yang di bawah anak-anak saya mau berhenti sampai saya cukup menderita, saya bayar harga, tidak apa-apa. Yang penting saya stop sampai di sini supaya keturunan saya ketiganya selamat. Sekalipun hari ini memang tidak mudah untuk bertahan dalam satu hidup orang benar yang benar-benar Tuhan mau perhitungkan. Makanya yuk kita baca ayatnya terlebih dahulu. Senyatanya iblis itu kalau datang dengan penawaran, dia tutup yang dalamnya. Karena kalau saudara tahu isi dalamnya, ngeri saudara, ngeri. Lihat ya ayat, yuk kita baca dulu. Di Ayub 20 ayat 5 ya. Saya berusaha untuk menjelaskan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Tapi sekali lagi, ini firman bukan untuk membuat saudara happy dengan nanti bakal kapok gitu ya. Saudara tidak boleh seperti itu. Ini cuman buat pengetahuan supaya saudara tidak iri sama orang yang hari ini berbuat dosa, berbuat jahat, tapi terlihat bisa hidup di atas angin. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kehidupan yang bakal mereka alami itu akan mengerikan. Khususnya kalau mereka menutup kebahagiaan, kesejahteraan anak cucu. Ani-ani itu bahaya. Ketika mereka merebut kebahagiaan, kesejahteraan rumah tangga orang, nanti keturunannya juga akan ditutup kebahagiaan, kesejahteraannya. Kira-kira ngeri enggak? Mereka bisa bahagia di atas penderitaan orang lain cuman sesaat, tapi nanti anak cucunya yang bayar. Ngeri enggak saudara? Hari ini pastikan yuk kita sebagai orang benar tetap mengucap syukur. Walaupun saudara jadi objek disakiti, saudara tidak perlu ngiri dengan ani-ani, anak-anak, tidak perlu ngiri. Walaupun kelihatan gemuk, senyatanya mereka itu mengerikan saudara. Mereka tidak mikir bahwa apa yang mereka rampas semuanya mereka sedang menutup kebahagiaan, kesejahteraan keturunan mereka. Nah kita baca ayatnya terlebih dahulu di Ayub 20 ayat 5. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Ya, lihat ayat 6-nya. Ayub 20 ayat 6. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, walaupun mereka itu sudah sombong ya, sudah berbuat salah, tapi sombong di atas angin. Itu ibaratnya mereka walaupun keangkuhannya sampai ke langit, sombong, kepalanya sampai ke awan, rasanya kok di atas angin. Tapi firman Tuhan berkata, sorak-sorai orang fasik itu hanya sebentar saja, dan sukacitanya hanya sekejap mata. Lihat lompat berikutnya di di Ayub 24. Ini saya salah nulis. Ayub 24 ayat 23. Sebentar ya. Kok Ayub sih? Oh ya, Ayub 24 ayat 23. Ini salah. Yuk kita baca. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandaran dan mengawasi jalan-jalannya. Lihat ya, itu topiknya kalau saudara baca di Ayub 24 ayat 1. Mengapa yang maha kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal dia tidak melihat hari pengadilannya. Dari Ayub 24 ayat 1 kita lompat ayat 23. Allah itu memberi keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Ayat yang ke-24. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkal gandum. Hari ini pastikan saudara lihat ya apa yang firman Tuhan katakan.
Allah mungkin kelihatannya memberi keamanan menjadi sandarannya, mengawasi jalan-jalannya. Itu hanya sebentar mereka meninggikan diri. Lalu sudah tidak ada lagi, mereka luruh menjadi lisut seperti segala sesuatu mereka dikerat. Nah, 3 hal hari ini, malam ini, yuk kita lihat kenapa sih orang berdosa bisa hidup di atas angin. Itu cuman sesaat. Sorak-sorainya orang fasik hanya sebentar, sukacitanya hanya sekejap. Makanya dosa itu enaknya cuman di ujung lidah, tapi nelen pahitnya itu selamanya, saudara. Nikmatnya tidak sebanding dengan apa yang mereka telan nanti ya. Ngicipinya cuman sekejap, saudara. Di ujung lidah ini aja enak, tapi itu sekejap. Tapi setelah itu akan bayar harganya ngeri, saudara. Itu yang pertama ya. Sorak-sorai orang fasik hanya sebentar dan sukacitanya sekejap. Yang kedua, menikmati keamanan sesaat. Tetapi kenapa? Karena Allah itu mengawasi jalannya orang fasik. Kita mungkin lihat ya, sesaat mereka bisa menikmati. Mungkin Tuhan tidak lakukan sesuatu ya. Mungkin hari ini terlihat ya kok Tuhan itu biarkan mereka. Senyatanya Tuhan itu tidak biarkan mereka. Tuhan itu panjang sabar. Tapi Tuhan tetap mengawasi jalannya orang yang berbuat jahat atas hidup saudara dan saya. Bahkan yang ketiga, mereka cuma bisa meninggikan dirinya sesaat, tetapi akan segera luruh dan lisut. Makanya ndak usah takut ya. Hari ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, percayalah ya. Kalau judul perikop di Ayub 24, Allah seakan-akan acuh tak acuh terhadap kejahatan. Mungkin kelihatannya Tuhan itu diam atas kejahatan yang orang-orang yang menyakiti hidupmu, tapi senyatanya 3 hal ya. Saudara percaya hari ini jangan pernah iri, sorak-sorainya cuman sekejap. Yang kedua yaitu keamanannya hanya sesaat, tapi semuanya nanti lihat ya, Tuhan itu tetap mengawasi. Kira-kira hari ini ani-ani bisa nyakiti hidupmu, bukan Tuhan diam, tapi Tuhan lagi mengawasi. Tuhan lagi kasih kesempatan untuk mereka ini bertobat. Karena Tuhan itu panjang sabar. Tapi setiap kali peringatan itu kalau diabaikan, ini loh, benih yang ditanam lama-lama itu akan menjadi satu bumerang buat mereka. Nanti itu mereka akan bayar harga akibat kekerasan hati mereka untuk segera bertobat. Mereka bebal. Makanya hari ini kalau saudara disakiti orang yang bebal, sudah tahu firman, masih sok suci ya, sok bertahan, buktinya aku ndak ada apa-apa. Seperti yang saya ceritakan, ada seorang ani-ani yang berhasil menceraikan pasangan dan mereka pasang status, puji Tuhan, haleluya, kami akan diresmikan dalam pernikahan yang kudus. Lihat ya, ini orang yang benar-benar akan mempermainkan Tuhan, ndak main-main. Ini yang namanya orang benar, tapi orang benar yang benar-benar hidup dalam kebebalan. Mereka tahu firman tapi memutarbalikkan firman. Hati-hati loh hukumannya kalau firman dibolak-balik, diubah, itu ndak main-main. Itu berarti saudara sedang hari ini melawan kebenaran firman, maka itu tidak ada korban penghapus dosa nanti. Makanya hari ini cepat-cepat bertobat sungguh-sungguh orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, percayalah keamanannya juga sesaat, meninggikan diri juga sesaat. Nanti akan segera lisut, segera luruh. Apa yang mereka nikmati sukacitanya sesaat, keamanannya sesaat, kesombongannya cuman sesaat. Itu firman Tuhan yang bicara. Nah, saya lihat dari semua ayat ini, saya ambil hari ini, pastikan saudara percaya kenapa sukacita orang fasik itu cuman sesaat. Yuk kita baca di Mazmur 6, apa yang dikatakan Daud, Mazmur 6 ayat 10-11. Tuhan itu telah mendengar permohonanku dan menerima doaku. Lihat ya ayat 11. Semua musuhku nanti akan mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malunya dalam sekejap mata. Makanya sukacita orang fasik
kalau kita berdoa Tuhan dengar. Nggak mungkin Tuhan nggak bertindak. Tuhan cuman ngawasi aja. Tuhan lihat ya, terusin aja nyakiti biji mataku ya. Kamu terusin. Tapi tiap hari kita cuman berkata, Tuhan aku ngampuni ani-ani anak-anak. Aku ngampuni mertuaku yang galak. Aku ngampuni temanku yang menfitnah aku. Aku ngampuni iparku yang hari ini pasang muka, cari muka terus ya sama mertua sampai mertua benci sama saya. Mungkin saudara ada di posisi ini, percayalah, bagian kita cuman berdoa, lepaskan berkat, pengampunan dan anugerah. Bagian Tuhan, percayalah, semua musuh yang kita doakan, kalau mereka tidak segera bertobat, maka mereka akan mendapat malu dalam sekejap mata. Mereka akan sangat terkejut nanti melihat malapetaka, dan mereka juga akan hari ini saudara akan menjadi mundur. Kita maju, mereka pasti mundur. Itu sebabnya jangan pernah takut. Bagian saudara lakukan seperti Daud, saudara hanya berdoa aja, jaga hati hari ini. Percayalah, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Orang kalau nanti sangat terkejut berarti malapetakannya besar, enggak jelas. Ketika kita berdoa, maka musuh itu sudah pindah melawan kekuatan Tuhan. Tangkap ya, waktu saudara tiarap menghadapi ani-ani, senyatanya ani-ani dan suamimu itu sedang menghadapi kekuatan Tuhan yang muncul. Makanya saya ngajari ibu-ibu jangan terus menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Gimana caranya Bu Eli bisa menghalangi? Ya ibu-ibu cek WhatsApp. Ibu-ibu hari ini menghakimi suami. Ibu-ibu hari ini sewa detektif. Senyatanya semua usaha kita itu lagi menghalangi kuasa Tuhan. Sudahlah, tiarap aja seperti Daud. Daud tak melakukan sesuatu waktu dia disakiti, waktu dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Daud berkata, Tuhan itu mendengar kok permohonanku, dan Tuhan itu sudah menerima doaku. Aku percaya hari ini perpastikan kalau saudara sedang disakiti, tiarap aja. Sudah, walaupun musuhmu tetap di atas angin, percayalah firman itu tidak pernah salah. Sukacita mereka itu cuman sekejap saudara. Kebahagiaan sorak-sorenya orang fasik itu nggak pernah selamanya. Kenapa? Suatu kali ketika kekuatan Tuhan muncul, maka musuhmu itu akan mendapat malu dalam sekejap mata. Bahkan hari ini sangat terkejut. Orang terkejut itu apa? Karena melihat kekuatan Tuhan yang besar. Tiba-tiba ada malapetaka, mereka baru sadar, iya aku salah, ya aku berdosa. Seperti yang saya pernah ceritakan jemaat saya yang suaminya gualak, ya sudah selingkuh gualak. Aduh, itu raja tega. Yang namanya ani-ani juga tega. Saudara tahu apa yang terjadi dengan pernikahan yang mereka bangun? Mereka seolah-olah ada di atas angin, bahagia. Ya, suaminya sombong. Karena apa? Karena ani-aninya usianya masih 18 tahun. Istrinya sudah kepala 4. Bangga dengan di jalan dia bawa ke mall, dibawa kemana-mana, digandeng. Ini ani-aninya umur 18 tahun. Tapi apa yang terjadi? Sangat terkejut saudara. Tidak ada angin, sehat, rajin olahraga, rajin makan sehat, tiba-tiba divonis kanker stadium akhir. Dan orang ini sudah meninggal. Penyiksaannya saudara, kalau istrinya cerita, dia bilang ini Bu, morfin dosis tinggi, tidak mempan Bu. Itu benar-benar disiksa sampai dia pingin mati pun tidak bisa mati. Lo lihat ya, orang mau mati aja nggak bisa mati loh saudara kalau belum waktunya. Dia bilang mati gimana ya, nggak mungkin suntik mati aja. Di sini kan nggak ada saudara. Mau mati saudara, rasanya terkejut lihat malapetakannya, sombongnya. Itu kalau istrinya nggak doakan dia, nggak berangkat saudara. Tapi istrinya berbesar hati. Pada waktu istrinya melepaskan doa, melepaskan berkat, melepaskan pengampunan di situ. Tidak lama kemudian ya, si suami, katanya si istri melihat Tuhan Yesus bawa dia. Kayak dia dijemput sama Tuhan Yesus. Dan setelah itu
suaminya pulang ke rumah bapak. Ini dapat anugerah. Saya percaya istrinya waktu doakan dia pasti bercucuran air mata. Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Aku mengampuni, jangan hukum suamiku. Mungkin kalau orang jahat pada kapok gitu ya. Rasain lu, rasain. Mungkin orang sekitar bilang gini, ngapain kamu nangis-nangis, doakan. Tapi saya percaya Tuhan itu tetap Tuhan yang berbelas kasihan saudara. Makanya tapi siapa yang mau? Itu berapa lama loh keluar masuk rumah sakit disiksa. Nggak langsung mati, sampai minta mati pun nggak bisa mati. Makanya hari ini ngeri-ngeri ya. Saudara percaya hari itu nggak akan ada sukacita. Karena suatu kali kekuatan Tuhan akan membuat mereka malunya dalam sekejap mata. Bahkan sangat terkejut melihat malapetaka. Dan mereka akan mundur, kita yang maju saudara. Amin. Nah yang kedua, yuk kita lihat. Bagaimana keamanan mereka juga cuman sesaat. Ya, mereka tidak akan lama kok. Amannya itu karena Tuhan Allah itu mengamati jalan hidup mereka. Kira-kira Aniani sampai hari ini yang masih ada di atas angin gemuk segar, Tuhan tuh ngawasi jalan Aniani enggak. Suamimu yang enggak pulang rumah, Tuhan itu tetap mengawasi. Tuhan itu enggak pernah diam. Walaupun kelihatannya dia belum bertindak, membiarkan orang fasik terlihat gemuk segar, orang berdosa. Tapi firman Tuhan berkata, mata Tuhan itu ada mengawasi orang benar, orang berdosa. Mata Tuhan itu selalu mengamati. Firman Tuhan berkata, lihat di Amsal 4 ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan orang jahat. Ya, kenapa ayat 14, 15? Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Hari ini pastikan, ini peringatan juga buat Aniani, buat suami-suami yang selingkuh, istri-istri yang selingkuh, orang-orang yang jahat. Tuhan itu berulang kali memperingatkan kita. Jangan menempuh jalan orang berdosa, jangan mengikuti jalan orang jahat. Disuruh jauhi. Mungkin banyak peringatan tapi sementara ini mereka tetap ngikuti. Menyimpang daripadanya, jangan jalan terus. Kenapa? Karena mereka akan makan roti kefasikan dan mereka akan minum anggur kelalingan. Kita percaya hari ini jalan itu akan membuat saudara hari ini melihat orang yang jahat. Itu pasti nggak mungkin jalannya itu bisa jalannya lurus. Kenapa? Jalan orang fasik di Mazmur 73 kalau saudara baca, sampai aku melihat pemazmur itu sampai iri sama orang fasik, kok enak jalannya ya, gemuk segar, gak terjadi apa-apa, sementara kita kok susah kehidupannya. Tapi lihat ya apa yang dikatakan firman Tuhan, semua yang mereka nikmati dengan keamanan, makan bisa aman, minum anggur dengan aman, tapi itu makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman, bahkan jalannya licin. Mazmur 73 ayat berapa itu? 13. Bisa hancur sewaktu-waktu. Kita percaya jalan Aniani, jalan suamimu mungkin kelihatan gemuk segar, itu senyatanya mereka itu jalannya licin loh. Sewaktu-waktu mereka bisa hancur. Kalau kita jatuhnya tidak tergeletak karena ditopang oleh tangan Tuhan. Tapi kalau mereka sudah jalannya licin, begitu jatuhnya bukan tergeletak lagi, hancur saudara. Terus tangannya siapa yang bisa menopang mereka? Kenapa? Selama ini diberi peringatan, teguran, mereka merasa ndak apa-apa, aku tetap hari ini tetap enak kok. Loh, ada loh suami-suami yang ngomong sama istri-istri bilang gini, mah aku percaya kok Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pemurah. Buktinya sampai hari ini aku ya sehat, aku ya diberkati. Aku percaya Tuhan itu bukan seperti manusia. Tuhan tahu. Dan bisa berkata lagi, masih bisa pakai firman saudara. Kan firman Tuhan berkata, tolonglah janda-janda.
berkatilah janda-janda. Saya cuma ngomong sama istrinya, iya, suruh tolong janda-janda, tapi bukan suruh ngawini. Saya tuh grebetan, saya sampai bilang ya Bu, memang suruh nolong janda-janda, tapi ndak boleh ngawini. Siapa yang suruh ngawini janda-janda? Ndak ada firmannya. Suruh tolong fakir miskin dan janda-janda, bukan mengawini. Ini diputar balik loh. Katanya mengawini, katanya saya akan menjalankan firman. Makanya Tuhan Maha Pengerti. Saya lagi tolong janda-janda supaya hidupnya makmur karena sudah ditinggal suaminya. Coba bayangin. Tapi saya cuma ngomong sama ibu ini, sudah Bu, jangan didengar orang error. Nanti ibu ikut error loh. Sudah, lipat tangan aja, doakan terus sampai mata rohaninya terbuka, hatinya kembali sama Tuhan. Jelas hari ini kalau firman Tuhan berkata, sudah saudara, makanya jangan iri ya, jangan pernah ikut jalannya Ani-Ani. Gara-gara saudara lihat Ani-Ani, ada loh seorang yang bilang gini, kok Ani-Ani enak ya, rasanya saya kepingin jadi Ani-Ani. Saya bilang jangan sekali-kali kamu ngomong enak. Enaknya mereka nanti lihat ya, jalan yang ditempuh itu licin sekali, jatuh bukan tergeletaknya kita masih ada tangan Tuhan. Ini licin. Mazmur 73 berkata hancur, bahkan kalau mereka bisa makan minum. Hari ini firman Tuhan berkata, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Pastikan apa yang mereka nikmati, roti kefasikan, minum anggur kelaliman. Suatu kali apa yang mereka nikmati, keamanan mereka cuman sesaat. Makanya jangan pernah iri sama orang yang hari ini. Sementara kita juga tahu di Amsal 3 ayat 25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik bila itu datang. Hari ini pastikan saudara jangan pernah ngiri. Orang-orang yang hari ini terlihat enak di atas angin, itu semuanya berbicara hanya sesaat. Firman Tuhan berkata sesaat. Jalannya licin, sewaktu-waktu akan hancur. Makan roti yang mereka nikmati aman ya. Makan kebahagiaannya orang benar aman sesaat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata mereka itu makan roti kefasikan dan mereka minum anggur kelaliman. Makanya firman berkata janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya. Siapa yang bilang kalau iblis kasih sesuatu jalan yang nikmat tapi ujung-ujungnya ngeri saudara? Hari ini kalau misalnya saudara diberi penawaran sama iblis, mau ndak jadi Ani-Ani, mau ndak jadi anak-anak, tapi nanti resikonya ya, misalnya ada kan kesaksian seorang ibu yang pelakornya ya Ani-Aninya ditabrak kereta api, ada yang kanker ya stadium berapa payudara itu sampai nanah busuk, kemudian ditinggal sama suaminya ibu ini. Bu, suami saya sudah meninggalkan Ani-Ani, saya baru tahu kenapa. Karena tiba-tiba Ani-Ani diserang kanker payudaranya itu sampai bernanah sama darah, baunya satu kamar. Setelah itu suami saya sampai enggak mau lagi. Nah itu resikonya. Kenapa? Itu sewaktu-waktu. Bahkan saya punya jemaat lama ya, tiba-tiba dia telepon saya bilang, Bu, saya kasih tahu Bu. Kenapa? Loh, ibu tahu ya, saya tuh enggak pernah cek Facebook, tiba-tiba Bu saya cek Facebook karena saya lihat suami saya kok rajin ada di rumah beberapa saat. Saya itu kepo katanya. Ibu Eli tahu kenapa? Ternyata Bu Eli kaget Bu. Saya cek Facebooknya pelakor Ani-Ani, ternyata dia sudah meninggal loh Bu, 1 bulan yang lalu. Hah? Iya, lo katanya muda. Iya Bu, masih 32 tahun. Terus saya cek kepo-kepo lewat, saya baca komen-komennya Bu. Ternyata dia itu tiba-tiba kena virus di TBC, di paru-parunya akut loh Bu. Umur 32 tahun kok bisa ya Bu Eli? Saya percaya, makanya ini sudah tidak bisa diprediksi. Karena semakin bebal seseorang ya, ditanya-tanyaan
Ani-aninya orang apa? Orang Kristen, Bu Eli. Orang Kristen, Bu Eli. Makanya serem ya, Bu Eli. Saya itu kepo-kepo. Saya kan dilarang Bu Eli untuk lihat-lihat Facebooknya. Ya saya nurut, gak pernah lihat. Nah, tapi saya curiga kok suami saya jadi anteng di rumah. Ternyata ani-aninya meninggal kena virus tiba-tiba katanya. Hanya proses beberapa saat meninggal. Nah, lihat. Kenapa? Karena yang dimakan itu adalah makan roti kefasikan, yang diminum anggurnya kelaliman. Orang kalau makan roti kefasikan, minum roti anggur kelaliman, itu benar-benar tragis, saudara. Pasti keamanannya sesaat. Makanya firman Tuhan tuh sampai ngeri. Jangan menempuh, jangan ngikuti jalannya orang jahat, jauhi segera. Karena nanti suatu kali perjalanan mereka itu jalannya itu licin sekali. Di Mazmur 73. Nah, yang terakhir ya, saya cuman kasih ini sekali lagi, jangan pernah setelah dengar firman ini hore. Nanti ani-ani saya juga akan kena virus, meninggal, kena tabrak kereta api. Enggak. Ya, kita semua tetap punya hati yang benar. Doakan. Saya merasa ketika saya mengerti firman, saya itu berkata, kasihan juga ya Tuhan, minta belas kasihan supaya mereka itu sadar sebelum terjadi ini tadi loh. Sadar sebelum ada malapetaka, malu, sangat terkejut, mundur. Ini sukacitanya enggak sebanding loh dengan kalau 3 ini terjadi. Daud itu berkata, malu ya, sangat terkejut dan mundur. Ini kalau jadi 1, ngeri enggak saudara? Jelas. Setelah itu jalan licin, makan roti kefasikan, minum anggur kelaliman. Wow, ini enggak main-main lagi. Keamanannya jelas cuman sesaat. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, mereka ada di atas angin, di atas penderitaan orang, jelas. Nanti ada jalan yang benar-benar licin, bawa mereka hancur. Apa yang mereka makan, minum dari penderitaan orang lain, orang benar yang hari ini disakiti, itu akan mereka telan semuanya. Makanya hari ini siapapun saudara, yuk sudahlah, doakan. Suamimu doakan, jangan sampai seperti suami jemaat saya itu sampai teriak-teriak, itu mengerang loh. Teriaknya itu katanya mengerang. Orang mengerang itu gimana ya? Aduh, gimana ya orang mengerang? Bayangin ya, kalau sudah disuntik morfin dosis tinggi, karena dulu saya pelayanan rumah sakit, orang kalau sudah mengerang itu tubuhnya itu saya persis loh, kayak ayam itu loh, kelepar-kelepar gini. Saya tuh waktu di ICU kalau dulu doain orang yang sudah mau meninggal dan kesakitan, itu badannya bisa lompat loh saudara, saking gak kuat nahan sakitnya, itu bisa lompat tinggi loh, dari atas tempat tidur di ICU mereka bisa gini loh. Saya pikir kok kayak ayam yang disembeli itu, yang mau sekarat mau mati itu kan gini-gini ya saudara. Saya pernah lihat dulu waktu masih kecil, lihat orang kalau potong ayam, saya enggak tega saudara. Kalau sudah mau meninggal, ayam tuh bisa lompat-lompat gini. Nah itu tubuhnya manusia seperti itu. Tanya mama saya sama saya itu dulu setiap hari pasti berputar di sekitar ICU ya, doain orang-orang yang mau mati-mati, yang sudah sekarat, itu kelihatan ngeri, bener-bener ngeri saudara. Nah yang terakhir ya, jadi kita malam ini PR sudah tahu mereka bakal terjadi ini, doakan supaya mereka cepat berbalik, supaya semakin saudara nggak doakan, kasihan. Nanti kalau sudah ngalami sesuatu yang benar-benar sesuai firman ini, aduh, itu penderitaannya nggak sebanding saudara. Nah, bagaimana meninggikan dirinya cuman sesaat? Yaitu di Mazmur 73 ayat 17 ya. Ini yang terjadi. Sampai aku masuk, Mazmur 73, setelah itu kita selesai. Mazmur 73 ayat 17 sampai 19. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tadinya pemazmur itu ngiri ya, kok enak, saya susah, mereka gemuk, saya menderita, mereka happy. Tapi lihat, sampai mereka lihat, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur.
hancur. Jadi meninggikan dirinya itu cuma sesaat. Sesungguhnya betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Aduh, waktu saya baca ini, bayangin ya saudara, lenyap habisnya oleh kedahsyatan itu tadi, sangat terkejut. Itu berarti dahsyat loh. Dan seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Bayangin saudara, hari ini jangan pernah main-main dengan dosa. Lihat ya, jatuhnya orang yang di atas angin, kelihatan gemuk, nanti jatuhnya hingga hancur. Binasanya dalam sekejap mata, habisnya oleh kedahsyatan. Coba renungin, ini level yang paling berat. Jatuhnya hingga hancur, binasanya dalam sekejap mata, habisnya oleh kedahsyatan. Bayangin saudara, kalau habis oleh kedahsyatan, berarti apa yang mereka dapat hari ini habis semua. Itu hanya oleh kedahsyatan. Mungkin ani-ani hari ini bisa kaya, ambil hartamu, milikmu ya, ambil harta suamimu ya. Khususnya saya tuh baca di waktu itu, saya lihat satu konten ya, ada yang bicara gini, hai ani-ani gitu ya, silakan datang ke kota Surabaya. Kota Surabaya adalah tempat koko-koko yang borju-borju, punya uang banyak. Dia sebutin perumahan-perumahan elit. Pastikan koko-kokomu pasti ada di daerah ini. Ya, saya tahu yang disebutkan itu memang daerah rumah-rumah orang Surabaya. Tapi dalam hati saya, ya ampun, nanti ani-ani bondong-bondong ke Surabaya kan bahaya saudara. Ya, tapi sekali lagi saudara tidak perlu takut. Hari ini jangan pernah takut. Siapa yang lagi menghadapi ani-ani, anak-anak, orang jahat yang kelihatan gemuk, percayalah firman Tuhan berkata, nanti ya jatuhnya hancur, binasanya dalam sekejap mata. Itu gini loh saudara, tadinya ketawa-ketawa ya, kayak itu ani-ani jemaat saya, tiba-tiba kena virus masuk paru-paru, meninggal dalam usia 32 tahun. Habisnya juga oleh kedahsyatan. Nggak enak semua. Sudah hancur, binasa sekejap mata, habisnya masih dahsyat. Semua yang dinikmati itu akan hancur. Makanya hari ini nggak usah ngiri, sukacita mereka cuma sesaat. Makanya biarin aja. Kenapa mereka hari ini ada di atas angin? Karena memang firman Tuhan berkata, sudah nggak usah ngiri. Tetap jalani, doakan mereka. Hari ini lepaskan berkat, lepaskan pengampunan, lepaskan anugerah setiap hari atas orang-orang yang jahat yang bisa menari-nari di atas penderitaanmu. Karena senyatanya firman Tuhan jelas berkata di Ayub tadi 23 dan 24, sukacita mereka hanya sesaat, keamanan mereka hanya sesaat, kesombongan mereka juga meninggikan diri mereka sesaat. Kelihatan gemuk segar, tiba-tiba sekejap habis dalam kedahsyatan. Dan jemaat saya bilang gini, Bu, itu bukan hanya habis badannya kayak tengkorak, tapi habis uangnya Bu Eli, ludes, keluar masuk rumah sakit ICU, keluar masuk ludes uangnya, pelakor gigit jari. Pada waktu terakhir dia bilang, ani-ani itu tidak baik ya Bu Eli. Kenapa? Waktu suami saya sudah habis-habisan uangnya, dia lo tidak mau rawat Bu Eli. Saya ke rumah sakit, kasihan lo suami saya tidak dirawat. Saya sampai yang lap-lap badannya, itu dibiarin aja, sudah kesakitan, tidak ada yang rawat. Maunya cuman waktu enak ya Bu Eli, waktu uangnya banyak, waktu gagah dia sok baik, sok manis, sok so sweet, tapi ternyata kurang ajar lo Bu Eli, tidak mau ngerawat lo Bu Eli. Bahkan ada beberapa yang saya dengar ya, ini kesaksian nyata saudara, yang saya sering juga beberapa kali sharing. Saudara tahu, bahkan ada ani-ani yang kelewatan pada waktu stroke, ditaruh di depan pagar rumahnya, istrinya dikembalikan dalam keadaan tidak berdaya, ditaruh di depan pagar, diserah terimakan. Tapi luar biasanya ibu ini, istrinya legowo, berbesar hati. Anak-anaknya sudah marah, sudah berkata ya, takut kan mamanya tersinggung atau enggak, tapi mamanya bilang gini, mama tetap mau terima papa, biarin, enggak apa-apa,
dia sudah menuai apa yang dia tabur hari ini. Kita jangan menghakimi dia lagi. Wow, waktu saya juga, waktu dengar cerita itu saya bisa mau nangis, saudara. Hati ibu ini terbuat dari apa? Dan dia bilang gini, iya mama itu hatinya sudah tidak tahu terbuat dari apa, Bu Eli. Kalau bukan karena kasihnya Kristus, karena firman, mungkin mama tidak mungkin mau terima. Tapi Bu Eli, apa yang ditabur mama hari ini, mama ini punya anak 4, semuanya diberkati Tuhan, sukses semua. Kita semua ya Bu Eli, sampai jagai mama di masa tua, papanya sudah meninggal akhirnya. Singkat cerita beberapa tahun dijaga sama mamanya, dirawat, dipanggilin suster, ya disediain vitamin, semua dirawat. Tapi akhirnya pulang ke rumah bapak. Dan waktu pulang ke rumah bapak, anak-anak ini cerita, mama itu pahlawan dalam hidup kami, Bu Eli. 4 anak, semua dapat pasangan jodoh yang baik, pekerjaan yang baik, semua lancar, pekerjaan sukses. Hari ini kami ini berempat nyenengin hatinya mama. Mama sekarang ini happy, jalan-jalan ke luar negeri, bisa menikmati masa tuanya, bahagia lihat anak cucunya. Wow, saya dari situ saya belajar, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, saya juga akan lihat kebahagiaan yang luar biasa. Ya, saudara, hari ini tidak usah ngiri, percayalah ya, jangan niru. Ada satu contoh, ini saya kalau dicerita itu benar, tapi ini bukan orang Kristen, saudara ya. Dan satu contoh orang dunia. Dia bilang gini, Bu Eli, kamu ini hebat, dia bilang, kamu ini luar biasa. Dan dia tanya, kalau sampai nanti suatu kali suamimu kembali dalam keadaan yang tidak baik, Bu Eli mau terima? Tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Suami saya baik-baik, sehat-sehat, jangan ngomong yang negatif. Saya bilang, saya nggak mau. Misal, tidak ada misal. Terus dia cerita, kenapa kamu tanya itu? Dia bilang, tetangga saya loh Bu Eli, ya tetangga waktu dia kecil. Ternyata waktu suaminya dikembalikan ani-ani dalam keadaan cacat ya, dalam keadaan stroke dan sebagainya, ternyata diterimanya itu untuk balas dendam. Hah? Iya lu Bu Eli, kasihan kalau mau minta makan, karena kan stroke ya, kalau minta makan itu ditampari lu Bu Eli, ditabok Bu Eli, bahkan diambilin sapu sampai terakhir matinya, mungkin matinya ngenes ya Bu Eli. Ya jangan sampai ya, kita hari ini sebagai orang benar, yuk punya hati seperti hati yang ibu tadi. Dia bisa kasih contoh sama anaknya, enggak, ini tetap papa kamu, mama tetap terima papa, biarin aja. Kita jangan menghakimi papa lagi. Papa ini sudah nuai apa yang dia tabur, dia sudah bayar harga hari ini, jangan ditambah lagi dengan penghakiman kita. Itu yang membuat saya langsung, hati saya, Tuhan, kasih Tuhan itu bisa mengubah orang sampai seluas samudra hatinya ya. Pastikan malam ini tidak ada orang yang doakan, suamimu doakan, Bu Eli pelakor, ani-ani doakan sudah, kasihan mereka itu tidak ngerti lagi, dijerat loh sama iblis, masuk jaring. Yang mereka tidak tahu, sukacitanya cuma sesaat, keamanannya cuma sesaat, meninggikan diri, kesombongannya sampai ke langit itu cuma sesaat. Tapi nanti bayar harganya mahal, saudara ya. Sudah paketnya malu, sangat terkejut, mundur, jatuhnya akan hancur, makan roti kefasikan, minum anggur kelaliman. Bayangin saudara, jatuh binasa dalam sekejap, hancur, kemudian hari itu habis oleh kedahsyatan. Habis loh, semua kata tidak ada yang baik loh saudara. Makanya malam ini yuk doakan ya saudara. Kalau malam ini saudara diingatkan nama suami, ada nama Ani-ani, belajar malam ini kita mau doakan sama-sama ya. Ani-ani pelakor, siapa yang jahat sama saudara, yang terus sombong, aku lo disayangi suamimu, rasain lu. Saudara ndak perlu ngiri ya saudara. Justru kalau pelakor kan, ani-ani sukanya berkata gini, kasihan deh lu, malang nasib lu, suamimu ndak cinta sama aku. Ada loh seorang istri yang nangis gara-gara saya ditunjukin chatnya. Pelakor ani-aninya itu keterlaluan memang. Masa bisa chat gini, kasihan deh lu, ngaca dulu. Suamimu lo sudah nggak mau sama kamu tua, wajahmu jelek,
kamu ini sudah ndak layak menemani suamimu. Kenapa kamu masih bertahan, ndak mau cerai, masih mempertahankan cinta? Wong suamimu lu ndak cinta sama kamu. Ih, keterlaluan. Saya bilang sama ibu ini, Bu, sudah Bu, blok, saya bilang gitu. Jangan didengar, ibu nanti tambah kepahitan. Sudah, ibu blok, ibu doa sama Tuhan. Minta kasih Tuhan membalut hati ibu. Dan malam itu ibu doakan, ibu berkati pelakor. Sudah, keterlaluan loh. Mereka kalau sampai berbuat, saya cuman bisa bayangin ya, kasihan deh lo menghina-hina orang. Itu kan kelihatan sombong kan? Nanti dibalik. Makanya mereka itu ndak ngerti. Saya waktu membaca firman saya bilang gini, ih serem ya Tuhan, paketnya komplit. Iya kata Tuhan, ya jelas komplit. Sangat terkejut, malu, mundur, makan roti kefasikan, jatuh hancur, binasa. Aduh, habis dalam kedahsyatan itu ndak main-main. Sudah habisnya dalam kedahsyatan lagi. Makanya malam ini yuk kita mau doakan ya. Saudara jangan punya hati yang kotor, nanti kita ndak lulus. Lebih baik kita legowo, nanti semua berkat itu anak cucu saudara akan dijarah. Ya, saudara, hari ini tanpa saudara sadari seperti cerita kesaksian ibu itu. Anak-anaknya sampai bilang, kami ini hidup enak hari ini Bu Eli, semua lancar. Itu karena mama itu pahlawan dalam hidup kami. Kalau jadinya mama ndak jadi pahlawan, kami berempat jadi apa? Makanya saya lihat anak-anaknya itu cinta sama mamanya. Kalau mamanya sakit dikit, anak-anaknya langsung mah gitu. Ya, mereka tahu ini semua kehidupan. Saudara, hari ini berbesar hati ngampuni orang yang di atas angin, sombong, suka menghina saudara. Itu karena saudara sedang membuka jalan kebahagiaan, kesejahteraan buat anak cucu. Sementara orang yang sombong, gak tahu diri, mereka sedang mengambil kesejahteraan, kebahagiaan anak cucu mereka juga. Mereka sedang menutup itu semua. Sementara kita lagi memberkati, mereka menutup. Saudara percaya, sementara dia sendiri nanti akan bayar harganya juga. Ngeri. Alangkah jauh lebih baik, yuk kita doakan suami-suami kita yang lagi error cepet dapat anugerah. Saya kalau bilang sama Tuhan, kasih belas kasihan, jangan pernah Tuhan. Ya, waktu suami saya juga di meja operasi, iblis bilang gini, biarin aja, nggak usah didoakan. Tapi saya waktu itu nangis saudara ya. Waktu suami saya operasi, saya nangis. Saya bilang, Tuhan minta belas kasihan Tuhan, jangan ambil nyawa suami saya walaupun dia sudah nyakiti saya. Itu doa saya ya. Waktu suami saya bypass, waktu suami saya pasang ring jantung, saya nangis sampai orang lihat di sekitar saya waktu doa. Kan waktu itu ibadah saudara ya, orang lihat mata saya kenapa, setelah itu kok mata saya bengkak gitu ya. Saya bilang iya, saya itu habis nangis berhari-hari waktu saya mau dengar bagaimana suami saya akan di bypass ya. Saya pikir aduh, bypass itu kan parah gitu ya. Saya tuh kalau dengar bypass takut saudara. Saya cuma bilang, Tuhan aku mengampuni, aku melepaskan berkat anugerah buat suamiku. Di situ operasi berjalan dengan lancar ya. Makanya jangan, sudah lebih baik kita minta keadilan dari Tuhan aja. Saudara tetap berbuat baik, minta belas kasihan supaya benar-benar hari ini sebelum sampai terjadi yang fatal-fatal, suami kita sudah berbalik. Pelakor-pelakor ani-ani anak-anak itu sudah bertobat terlebih dahulu. Kalau enggak, nanti resikonya serem bener-bener ya. Yuk kita doakan. Saudara kalau diingatkan nama-nama, kita bawa dalam doa ya. Malam ini saudara mau kan tidur dapat berkat yang spesial dari Tuhan, karena saudara malam ini melepaskan pengampunan, anugerah dan berkat buat orang-orang yang lagi menyakiti hidup kita. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau firmankan hari ini cuma menjadi satu peringatan buat kami. Untuk kami ini tidak sakit hati sama orang yang hari ini
menyakiti kami tapi hidup tanpa merasa bersalah, masih hidup di atas angin. Kami tidak mau lagi Tuhan jengkel sakit hati. Kami tidak mau ternyata Tuhan semua resiko yang mereka ambil itu mengerikan sekali. Malapetaka yang mereka kejar itu paketnya komplit Tuhan. Kami justru malam ini menaruh belas kasihan buat mereka. Doakan nama-nama suami, doakan nama ani-ani, anak-anak, siapa yang kau doakan malam ini yang menyakiti hidupmu, doakan, sebut namanya, lepaskan anugerah. Jangan punya hati ingin menghukum. Saya nggak mau doakan Bu Eli karena saya ingin suami saya, ani-ani tepat dapat hukuman. Saudara, jangan pernah lakukan ini. Lebih baik kita melepaskan berkat supaya Tuhan melepaskan berkat yang melimpah juga malam ini buat saudara dan saya pada waktu tidur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini kami tidur, kami dapat spesial berkat yang berlipat-lipat karena kami melepaskan berkat pengampunan dan melepaskan anugerah saat ini buat orang-orang yang menyakiti kami. Terpuji namamu Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan biar kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat ya. Besok ketemu lagi ya di ST ya. Tuhan Yesus memberkati.